Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin al muhtaramin al izza yang kami muliakan, sahibul fadilah mudirul ma'had salafiyah syafi'iyah Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi beserta keluarga dan zuriyah dari Kiai Syamsul Arifin dan Kiai Astar Syamsul Arifin. Yang saya muliakan Fadilatul Rais Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kiai Haji Zainul Mu'in Husni. Sebagai perbaikan, bukan Kiai Abdul Mu'in Husni. Ya. Kiai Haji Zainul Mu'in Husni hafizahullah ta'ala wa matta'ana bituli hayatih. Yang saya hormati seluruh para kiai, para alim dari jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama, baik syuriah maupun tanfidiyah, pengurus lembaga-lembaga dan badan otonom, seluruh sahabat-sahabat pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama dari majelis wakil cabang, dari pengurus ranting, seluruh lembaga yang hadir pada acara hari ini, dan tentunya yang paling tampak di depan ini adalah sebagai nisa'u ahlil jannah, perempuan-perempuan surganya Allah Subhanahu wa taala, muslimat, fatayat Nahdlatul Ulama, mungkin dari PC, dari MWC, dari ranting, seluruhnya yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini sesuai dengan rencana yang telah kita susun bersama, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat di mana pondok pesantren ini pernah bersejarah pada tahun 1983, 40 tahun silam, dan 1984, 39 tahun yang lalu di pondok pesantren ini diadakan perhelatan besar yang diadakan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama dalam rangka penyelamatan bangsa dan negara, dan juga dalam rangka menyatukan persepsi, menyatukan langkah di tubuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang dikomando oleh Sahibul Bait sekaligus pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulama tahta yadi Syekh almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Para hadirin yang berbahagia, oleh karena itu maka bukan tanpa alasan apabila pengasuh pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah saat ini Kiai Haji Raden Ahmad Az-Zaim Ibrahimi mengajak kita semua warga Jam'iyah Nahdlatul Ulama, mengajak pengurus wilayah Nahdlatul Ulama, mengundang pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk ikut merayakan, untuk ikut bertasyakur dalam rangka 1 abad Nahdlatul Ulama bersamaan dengan hari ulang tahun pondok pesantren yang ke-109 dan bersamaan dengan peringkatan akhir sanah imtihan
Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Hadirin yang berbahagia, para kader kita dan seluruh kita semua saat ini memiliki satu semboyan. Semboyannya telah menggema di mana-mana dan diikuti oleh anak-anak bangsa yang lain dengan semboyan siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Asbabul wurud dari adanya jargon ini bukanlah suatu hal yang mudah, tetapi butuh pengorbanan darah dan air mata, butuh pengorbanan energi dan pikiran, butuh pengorbanan anggaran dana yang tidak sedikit. Seluruhnya berembuk untuk menetapkan dan untuk menerima asas tunggal Pancasila. Dan untuk mengatakan bahwa NKRI adalah final. Kapan itu dilaksanakan? Adalah pada tahun 1983 di pondok pesantren ini. Pada tahun 1984, muktamar yang ke-27 Nahdlatul Ulama menetapkan penerimaan asas tunggal Pancasila dan menetapkan Indonesia dengan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah final. Di mana ditetapkan? Di tanah yang kita tempati saat ini. Di tanah Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Oleh karena itu maka Situbondo secara keseluruhan, baik dari pengurus Jam'iyah Nahdlatul Ulamanya dan juga dari pondok pesantren dan para kiai seluruh Situbondo telah memberi kontribusi besar untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia yang waktu itu masih gonjang-ganjing tentang asas negara Pancasila ini. Atas dasar inilah para hadirin semuanya, semula saya sampaikan bahwa saya secara pribadi maupun atas nama pengurus Iksas waktu itu diminta oleh Kiai Haji Ahmad Azaib Ibrahimi untuk menjadi ketua pengusulan melengkapi administrasi tentang penobatan Kiai Haji sebagai pahlawan nasional. Dari beberapa perjalanan yang kami lakukan, satu hal yang masih menjadi tanda tanya. Yas'ad sebagai tuan rumah Sahibul Bait waktu itu dikatakan apa selain peranan Sahibul Bait. Sahibul Bait itu kan hanya menyediakan makanan, menyediakan akomodasi, menyediakan tempat dan lain-lain. Tapi apa peranannya dengan penerima tunggal Pancasila ini? Disitulah saya menggali data dan menemukan data. Apa data itu? Saya datang kepada salah seorang pengurus besar Nahdlatul Ulama, namanya almarhum Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi di Malang. Karena waktu itu walaupun rumah beliau di Jember, tapi waktu itu adalah beliau dirawat di Malang. Dalam kondisi kurang sehat, beliau sambil berbaring di atas ranjang memberikan informasi kepada kami bahwa pada awal tahun 1983 di saat ulama dan para kiai resah tentang asas negara Pancasila ini, setelah Presiden Pak Harto waktu itu memerintahkan agar seluruh ormas, seluruh partai politik termasuk Nahdlatul Ulama harus menjadikan Pancasila sebagai asas berorganisasi. Nahdlatul Ulama tidak menerima begitu saja, tetapi harus berembuk, tetapi harus bermusyawarah, dan musyawarahnya bukan ecek-ecek. Apa yang terjadi? Sebelum permusyawaratan dilakukan, kata Kiai Muhid Muzadi, Yas'ad dengan seorang diri datang ke Istana Negara, ketemu Pak Harto lewat pintu belakang, bukan lewat pintu depan. 7 lapis pengawalan istana semua tidur waktu itu. Dan jam 7 pagi kira-kira.
supaya Bapak paham semuanya. Apa yang terjadi? Hanya satu hal yang dikatakan Ki As'ad kepada Pak Harto. Mau tanya Pak Harto? Menurut sampean, perintah untuk menjadikan Pancasila ini sebagai asas berorganisasi, asas berpartai dan sebagainya. Apakah sampean mau menjadikan Pancasila sebagai agama ataukah menjadikan Pancasila menduduki kedudukan agama? Kalau iya, kalau demikian saat ini kita pisah dan berhadap-hadapan. Ngajak perang ternyata Ki As'ad itu. Mau sampai Pancasila sebagai agama, diposisikan tempatnya agama, saat ini kita berhadap-hadapan dan pisah. Di saat Kiai As'ad sendirian di rumahnya Pak Harto lagi, dan Pak Harto kekuatannya luar biasa dengan tentaranya. Tetapi apa jawabannya Pak Harto? Dengan terbata-bata, katanya Martin dalam buku disebutkan, Pak Harto kalah dukun sama Ki As'ad. Itu tulis dalam bukunya. Apa katanya Pak Harto? Tidak Kiai. Katanya Ki Muhid, bahasa tidak itu, satu kata tidak, itulah menjadi topik besar muktamar, topik besar Munas Alim Ulama tahun 1983 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo itu. Apa hasilnya? Hasilnya adalah setelah permusyawaratan panjang dengan perdebatan yang luar biasa, akhirnya ulama Nahdlatul Ulama sepakat menerima asas tunggal sebagai asas berorganisasi. Dan Ki Ahmad Siddiq menyampaikan diterima oleh semua muktamirin, Indonesia dengan negara kesatuan Republik Indonesia adalah sudah final. Itulah keputusannya. Dari keputusan itu maka lahirlah jargon, siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.